saudara? Shalom. Shalom, haleluya. Bertemu lagi kita dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita tetap antusias dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, karena kita akan memuji Tuhan kita akan memuliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah satu-satunya pengharapan bagi setiap umat-Mu Bapa. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini Tuhan, kami mau tetap berharap kepadamu Bapa. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau berseru memanggil Engkau Yesus, mencari Engkau Tuhan, apapun keadaan kami saat ini. Haleluya Yesus. Kita mau angkat pujian bagi Allah kita. Engkaulah Tuhan Allah penolong dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan langkahku. Yesus, kau kelindunganku. Katakan kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan pujian ini. Engkau Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kami percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan, yes Lord, dan langkah. Amin. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku. Hanya amin, amin Tuhan. Kaku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
Katakan Yesus padamu Tuhan. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, yeah. Kaulah kaya padamu, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, oh Yesus, kami memujimu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami memuji Engkau. Mari angkat suaramu. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Mari naikkan pujianmu. Syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur. Sebab Kau Allah yang heran. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Ajaib segala perbuatanmu. Oh haleluya. Haleluya. Mari dimanapun engkau berada, mari angkat suaramu sembah Tuhan kita. Mari mengucap syukur sebab Dia Bapa yang begitu baik. Terima kasih oh Tuhan. Kami memuji namamu, kami agungkan namamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami mau mencari pribadimu Tuhan. Oh kami rindu mengalami Engkau Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Jamah setiap kami. Ya rabata karala ya ralaraba. Haleluya. Ya rabata karala ya rabalaraba ya rabalaraba. Urapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian bagi Engkau Yesus. Sebab kami percayanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Ya rabata karalaba ya rabalaraba. Kami memuji Engkau Yesus, Allah kami yang besar. Oh ajaib Engkau Tuhan. Kami mau katakan dengan iman kami Yesus, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oh ya rabata karala ya rabalaraba ya rabalaraba. Haleluya, haleluya. Oh terpujilah Engkau Tuhan.
Katakan sekali lagi, Yesus, padamu ku berseru. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan, Allah keselamatan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, kami mau siapkan hati kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari katakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, samping kanan kirimu, katakan mari kita bersuka cita. Haleluya. Kita percaya hadirat Tuhan ada dimanapun, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bersorak-sorak di hadapannya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita boleh bertepuk tangan. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bergembira. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Kita mau angkat pujian dari awal. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita mau angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh suka. Mari bersuka cita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari bersorak bagi
tahta atas pujian umatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, tapi karena Yesus yang menopang setiap kita, memampukan setiap kita melewati hari-hari kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kita mau sambung pujian bagi Allah kita. Kita mau nyatakan bahwa kehadiran Tuhan ada dimanapun Bapak Ibu Saudara. Dia Allah setiap kita, ada di antara kita saat ini. Amin. Haleluya. Dia bersuka atas pujian umatnya. Dia bergilang atas pujian kita. Amin. Haleluya. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Mari umat Tuhan kita mau bersorak-sorai. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan. Oh haleluya. Kita mau angkat pujian dari awal. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah dikatakan Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan. Mari katakan sekali lagi, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan, Tuhan Allah bersorak. Amin. Karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Sebab Tuhan Allah di atas sekali lagi. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, masih kuat puji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya setiap pujian kita berkuasa. Amin Bapak Ibu Amin. Saudara. Haleluya. Mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan begitu besar yang dinyatakan dalam kehidupan setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian bagi Allah kita, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Mari percaya, mari terus berharap dan bersandar di bawah kaki Tuhan. Dialah Allah sumber kekuatan, sumber penolong bagi setiap umatnya. Amin. Haleluya. Apa yang engkau rindukan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari minta sama Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan punya janji yang begitu indah atas kehidupan kita. Dia Allah yang mendengar buat setiap doa yang engkau minta kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, saat ini Dia sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyatakan kuasa Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus.
haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhanku terlebih besar, oh Tuhanku terlebih besar. Sungguh kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari terus minta sama Tuhan. Oh, pulihkan hidup kami Bapa, ubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia. Amin. Yang selalu setia
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat Tuhan, janji-Mu ya, oh tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita membuka hati pikiran kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang empunya sorga dan bumi, yang kami kenal dan sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah, karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan. Bapa Sorgawi, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang Kau telah utus bagi kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah online di GBI Sari Bumi Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Dikatakan oleh Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang kebenaran dari adanya suatu masalah. Saya katakan minggu lalu bahwa setiap orang percaya selama hidup di muka bumi ini pasti menghadapi masalah. Walaupun kita sudah lahir baru, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pasti diperhadapkan atau tetap diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Dikatakan dalam Alkitab, orang Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dan dengan tangan Tuhan yang kuat, orang Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan di tanah Mesir, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Dan Alkitab mencatat mereka keluar dibawa Tuhan melalui padang gurun. Di mana di padang gurun itu banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan yang mereka alami dan hadapi. Sehingga Paulus pun menulis tentang orang Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun itu sebagai sebuah pembelajaran, peringatan bagi kita orang yang hidup di zaman perjanjian baru hari-hari ini. Paulus mengingatkan bahwa orang Israel ketika mengalami banyaknya masalah di padang gurun, Alkitab kasih tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga Paulus katakan tadi di dalam ayat ke-13, ya, kamu dapat menanggung setiap masalah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan lewat firman-Nya mengatakan bahwa kita dapat menanggung semua masalah. Semua yang kita hadapi. Kenapa? Karena yang pertama Alkitab bilang begini, Tuhan memberikan masalah tidak melebihi kekuatan kita. Masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan juga berjanji akan hadir dalam setiap masalah kita untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Karena itu, jangan takut, jangan khawatir dengan masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Kita tahu bersama kita ini ada dalam masa-masa yang sulit karena pandemi virus corona. Yang sampai saat ini belum berhenti. Tetapi firman Tuhan katakan, pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami, itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan Tuhan setia, Dia akan hadir memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saya katakan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pemikiran yang menghasilkan tindakan-tindakan kita. Yang pertama itu tindakan positif, di mana kita berpikir bahwa masalah sebagai sarana untuk membuat iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Masalah itu membentuk karakter kita, sehingga kita bertumbuh, menghasilkan pertumbuhan rohani yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Ketika kita berpikir positif, kita akan bertindak dengan positif juga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berpikir secara negatif yang menghasilkan tindakan negatif. Berpikir secara negatif ini, ya, ketika kita dalam masalah, kita hanya berpikir bahwa masalah ini menyulitkan kita. Masalah ini membuat kita putus asa, bahkan depresi. Sehingga kita bertindak dengan cara-cara yang salah. Minggu lalu kita sudah belajar 3 kebenaran yang dihasilkan dari masalah bagi kehidupan kita. Yang pertama, masalah membawa pemulihan. Yang kedua, masalah menjadikan kita rendah hati. Yang ketiga, masalah dapat meningkatkan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Lewat masalah lah kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita akan meneruskan pelajaran kita minggu ini tentang kebenaran adanya suatu masalah menurut Alkitab. Sehingga kita bisa berpikir positif dan bertindak secara positif menurut firman Tuhan tak kala masalah menghampiri.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, masalah mengajar kita untuk taat. Coba kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini bicara tentang Yesus, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa di sorga, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan Yesus selama hidupnya di muka bumi 33,5 tahun mengalami berbagai macam masalah. Betul Bapak Ibu Saudara. Bahkan masalah itu sampai membawa suatu penderitaan bagi hidupnya. Dia dianiaya, dia disiksa. Kalau kita nonton film The Passion of the Christ, sangat mengerikan siksaan yang Yesus alami. Penderitaan yang sangat berat yang dia alami. Bahkan dia dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani menyaksikan, menceritakan bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi masalah yang membawa penderitaan bagi dirinya. Dikatakan tadi di dalam ayat ke-8 dalam Ibrani pasal yang ke-5, dan sekalipun, perhatikan ini, ia adalah anak. Ya. Dikatakan ia telah belajar menjadi taat, belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Makanya tadi saya katakan masalah mengajar kita untuk belajar taat. Kalau nggak ada masalah, kita nggak ketahuan apakah kita taat atau tidak kepada Tuhan. Di tengah pandemi virus corona ini, Bapak Ibu coba, ayo lihat diri kita masing-masing. Apakah kita didapati Tuhan tetap taat? Dari firman yang kita telah pelajari, yang telah kita dengar sebelum pandemi virus corona ini datang di Indonesia. Apakah kita didapati Tuhan taat di tengah masalah, di tengah penderitaan yang mungkin hari-hari ini kita alami? Yesus dicatat oleh Alkitab, sekalipun dia anak, dia belajar untuk taat dari apa yang dideritanya. Kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bisa, sangat bisa, ya, membalas setiap penderitaan yang dia alami, yang dilakukan oleh orang-orang yang membencinya pada waktu itu, orang-orang yang menolaknya pada waktu itu. Tetapi dia belajar taat, karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami, ya, diizinkan oleh Bapa, karena dia
adalah tebusan bagi dosa umat manusia. Dia harus menjalanin itu. Kalau kita lihat diceritakan dalam Alkitab, ketika Yesus mau menjalani penderitaan yang berat menuju salib, dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Dia bilang, kalau boleh aku nggak ngalamin ini. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi yang luar biasa, Yesus bilang begini, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu ya Bapa. Dengan rela Yesus itu menerima, Tuhan Yesus menerima semua masalah penderitaan yang dia alami. Bagaimana dengan kita? Beberapa hari yang lalu, saya mengirimkan pesan renungan pribadi saya lewat WA kepada jemaat Tuhan. Saya sampaikan bahwa percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, bukan hanya kita berseru kepada namanya, tetapi kita harus melakukan setiap perintah-perintahnya. Kita harus menerima dengan ikhlas dan percaya tanpa curiga. Semua yang diizinkan olehnya kita alami. Sampaikan hal tersebut lewat WA kepada jemaat-jemaat Tuhan. Yesus itu menderita dari masalah yang dialami, dan dia belajar untuk taat dari apa yang dia derita. Jemaat Tuhan, Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Tidak ada yang lebih indah ketika kita belajar untuk taat. Semua yang di bumi ini kita akan tinggalkan. Tetapi Alkitab bilang gini, perbuatan kita menyertai kita ketika kita nanti meninggalkan bumi ini. Ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus di tahta pengadilan Kristus, kita akan nanti menuai apa yang kita lakukan hari-hari ini. Tidak ada kemenangan tanpa melalui pergumulan atas suatu masalah. Jika Allah mempergunakan masalah yang membuat kita menderita, mengalami kesakitan untuk maksud saya, jika Allah mempergunakan penderitaan yang menyakitkan untuk menyempurnakan Yesus Kristus, bukankah Allah punya hak untuk mengerjakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya oleh darah anaknya, darah Yesus Kristus? Dia punya hak untuk memproses kita sehingga kita didapatinya dalam ketaatan total kepadanya. Melalui masalah, Tuhan ingin mendidik kita, Bapak Ibu Saudara, agar senantiasa taat kepadanya. Perhatikan, senantiasa taat. Ya kan? Kata senantiasa menunjukkan apa? Dalam semua musim hidup kita, didapati Tuhan kita taat. Kalau dalam keadaan baik kita bisa taat, Tuhan juga mau dapatin kita di dalam keadaan masalah, kita didapatin taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindu jemaat Tuhan didapati Tuhan senantiasa taat. Saya juga sebagai hamba Tuhan belajar Bapak Ibu. Serius saya belajar. Walaupun ada kalanya saya gagal. Tapi ingat ini, Tuhan mau mendapati kita dalam setiap musim hidup kita taat kepada-Nya. Dalam setiap kehidupan kita senantiasa didapati Tuhan taat. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, masalah menguji iman kita terhadap firman Tuhan. Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Dicatat oleh Alkitab, Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bahkan bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur perapian di tanah.
Masalah menguji iman kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu murni. Masalah ya, menguji kita, menguji kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Nah, Alkitab menceritakan tentang Yusuf yang dipenjarakan di Mesir karena menolak ajakan istri Potifar untuk berzina dengannya. Nah, istri Potifar memfitnahnya, seolah-olah Yusuflah yang mau berbuat kurang ajar terhadap hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat kisah ini kita diingatkan, kita ingin hidup benar, itu tantangannya banyak. Ya, Yusuf hidup benar, difitnah. Biasanya, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup benar itu banyak fitnah orang. Perhatikan itu. Kalau orang hidup benar, nggak fitnah orang. Ya, nggak mau fitnah orang. Jadi, kalau Bapak Ibu ngalami fitnah, berarti Bapak Ibu orang yang hidup benar. Ya, kalau Bapak Ibu nggak memfitnah, berarti Bapak Ibu nggak hidup benar. Jelas, istri Potifar itu nggak hidup benar. Ngajak Yusuf berbuat dosa, Yusuf nggak mau, dia fitnah Yusuf. Nah, karena kebenaran, ya, Yusuf dipenjara bertahun-tahun, menderita di dalam penjara bertahun-tahun. Nggak dijelaskan oleh Alkitab berapa lama Yusuf di penjara. Tapi kemungkinan besar 10 tahunan. Ya, kemungkinan besar. Waktu yang nggak pendek, cukup panjang juga ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah penjara, maksud saya di dalam penjara, Yusuf itu sudah mendapatkan janji dari Tuhan. Ya, ketika dia usia 17 tahun, dia sudah dapat janji bahwa Yusuf nanti menjadi seorang penguasa. Tetapi dia di dalam penjara. Menurut saudara, ya, apa yang terjadi dengan seseorang yang berada dalam penjara bertahun-tahun, padahal dia sudah diberi janji menjadi penguasa? Saya yakin pasti gusar, nggak mungkin enggak, ya. Tetapi mengapa Allah mengizinkan Yusuf mengalami itu semua? Jawabannya adalah agar firman-Nya dapat dibuktikan dengan nyata. Agar apa yang dijanjikannya dapat dibuktikan dengan nyata. Tadi dikatakan dalam Mazmur pasal 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun Yusuf mengalami persoalan, penderitaan, apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan terjadi, pasti akan dialaminya. Karenanya masalah menguji iman kita, kepercayaan kita terhadap firman Tuhan. Itu tadi contoh tentang Yusuf. Kita melihat di akhir hidupnya, janji Tuhan terjadi atas dia. Apa yang Tuhan janjikan dialami oleh Yusuf. Tepat waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sebagai bapak bagi Firaun, bapak bagi Mesir, pemelihara hidup bangsa pilihan Tuhan. Digenapi. Nah, setiap tokoh iman mengalami pencobaan-pencobaan yang luar biasa dahsyat. Sebagai akibat dari dia mendengarkan janji Tuhan, sebagai akibat dari firman Tuhan yang dia percayai. Proses untuk mewujudkan apa yang Allah sampaikan kepada tokoh-tokoh iman sungguh menuntut harga yang mahal. Seperti Yusuf tadi. Contoh yang lain, Nuh. Ketika Tuhan perintahkan buat bahtera karena akan ada banjir besar, air bah datang, ya kan? Di tengah kekeringan pada waktu itu, orang-orang cibir dia.
Orang-orang cemooh dia. Harganya mahal untuk sebuah iman, kepercayaan dari apa yang Tuhan firmankan. Tetapi Nuh taat. Imannya teruji kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Sehingga dari banyaknya manusia pada zaman Nuh itu, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari banjir air bah tersebut. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, Rasul Paulus di Perjanjian Baru, ya, Paulus ini banyak menderita karena kebenaran firman Tuhan yang dia percayai. Bahkan dia dipenjara karena mengajarkan Injil kepada banyak orang. Coba kita lihat 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. 2 Timotius 2 8 sampai 10 dikatakan oleh firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ya kan? Malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar, aku sabar maksud saya, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jemaat Tuhan, saya katakan tadi bahwa masalah menguji kepercayaan kita terhadap firman Tuhan. Ini Rasul Paulus ya mempercayai, kalau dalam ayat ke-8 tadi dikatakan mempercayai bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati, yang dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang aku beritakan, karena melalui Kristus manusia diselamatkan. Dia memiliki kepercayaan bahwa Kristuslah keselamatan satu-satunya, dan dia beritakan itu. Dan karena kepercayaan itu, dia dipenjara, dia mengalami banyak penderitaan. Karenanya tadi saya katakan masalah itu menguji iman kita terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kita banyak ngalamin masalah, dan kita tetap mempercayai bahwa penderitaan di bumi ini penderitaan ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita akan terima di sorga. Karenanya kita tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia taat melakukan firman Tuhan, karena kita percaya apa? Nanti kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Walaupun kita menderita oleh karena kepercayaan itu, ya kan? Tetap taat kepada firman Tuhan walaupun kita menderita untuk melakukannya. Saya ngerti jemaat Tuhan, ekonomi kita terganggu, ya kan? Tapi saya melihat ada jemaat-jemaat Tuhan yang berusaha untuk tetap setia memberi, ya kan? Saya ngerti ekonomi kita susah, tapi saya melihat ada jemaat-jemaat Tuhan tetap apa? Tetap setia beli kuota untuk apa? Bisa ibadah online, bisa bergabung dalam Zoom, ya kan? Karena mempercayai firman Tuhan, janji Tuhan, apa yang kita lakukan hari-hari ini akan mendatangkan upah di kekekalan. Ketaatan kita, walaupun tidak ada yang melihat, tetap mengikuti ibadah-ibadah,
tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Ya kan? Iman kita diuji lewat masalah. Apakah kita tetap mempercayai? Ya kan? Apa yang kita percayai? Masalah akan menghadapkan kita kepada dua pilihan, yaitu apakah kita tetap percaya akan janji-janji Tuhan yang terdapat dalam Alkitab dalam menghadapi masalah itu, atau sebaliknya, iman kita gugur, kepercayaan kita gugur. Pilihannya ada di saudara, pilihannya ada di kita. Tapi saya berdoa, iman kita tidak gugur, kepercayaan kita tidak gugur, walaupun di tengah masalah yang banyak hari-hari ini kita alami. Saya berdoa biar Tuhan menguatkan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita saling mendoakan, jemaat Tuhan saling mendoakan. Saya melihat ada banyak masalah yang dihadapi jemaat Tuhan. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami ekonomi yang sulit. Karena itu tetap kuat dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Penderitaan ringan yang kita alami hari-hari ini, ketika kita tetap percaya kepada janji Tuhan, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita akan terima dari Bapa di sorga pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di kekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berbahagialah kita dengar firman dan berdoa. Amin. Mari kita doa. Bapa Sorgawi, kami sudah dengar firman bahwa masalah pasti kami alami ketika kami hidup di muka bumi ini. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami tentang kebenaran, bahwa masalah yang kami alami mengajar kami untuk sebuah ketaatan di dalam seluruh musim kehidupan kami. Tolong kami untuk kami taat. Bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan bermasalah pun, kami tetap mau taat kepada firman-Mu. Dan juga firman-Mu hari ini mengajar kami masalah. Tuhan izinkan untuk menguji kepercayaan kami kepada janji-janji Tuhan. Biar kami tetap percaya kepada janji-Mu di tengah masalah yang begitu banyak hari-hari ini kami alami. Bahwa kami nanti akan menerima upah kekekalan di sorga. Kami percaya kepada janji firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu murni Tuhan. Karena itu Bapa, hamba berdoa, kuatkan umat-Mu di tengah masalah yang mereka alami hari-hari ini. Tidak ada di antara umat-Mu yang gugur imannya. Tidak ada di antara umat-Mu yang mundur. Tetapi mereka tetap tekun di dalam Tuhan Yesus. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Materikan firman-Mu di hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Jemaat GBI Sari Bumi Indah. Ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah melayani pada hari ini, khususnya bagi hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online masih akan terus dijalankan. Minggu depan kita masih mengikuti ibadah online melalui akun YouTube GBI Sari Bumi Indah. Mari kita berdoa sepakat setiap hari mulai pukul 8 malam. Yang akan dilakukan di dalam komsel masing-masing sesuai dengan jadwal berikut. Topik doa, gembala dan keluarga, pengurus, jemaat Tuhan, lingkungan gereja, bangsa dan negara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, persepuluhan atau pelayanan diakonia,
dapat memberikan melalui rekening gereja atau amplop yang diedarkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian doa ya Bes. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap umatnya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita Bapak Ibu Saudara, katakan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang butuh topangan doa, dukungan doa, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu sebagai tanda engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita doa. Bapa Sorgawi, Kau lihat umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Tanda mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pelihara umat-Mu. Tuhan, lindungi umat-Mu. Tuhan, kuatkan umat-Mu. Ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kalau mereka sakit, hamba mohonkan, sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka lemah, hamba mohon ya Bapa, kuatkan mereka. Kalau mereka susah, hamba mohon Roh Kudus, Roh penghibur, hiburkan mereka. Terlebih dari itu Tuhan, hamba berdoa, jadikan umat-Mu umat yang mengasihi-Mu sampai akhir. Umat yang setia kepadamu, umat yang takut akan Tuhan, umat yang mengejar perkenanan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Tolong kami untuk menjadikan Tuhan harta kesayangan kami, harta sejati kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong umat-Mu. Hamba berdoa berkati umat-Mu. Hamba juga berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Aba. Lalu hamba serahkan pemimpin-pemimpin negeri ini dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri,
para anggota dewan, MPR, DPR, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT dan RW. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Berikan mereka hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk membangun bangsa ini, sehingga keputusan kebijakan mereka untuk kepentingan kejayaan Indonesia. Dalam nama Yesus, di tengah pandemi virus corona ini, berikan hikmat sehingga dapat menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Indonesia Bapa, pulihkan Indonesia, tolong Indonesia. Dalam nama Yesus, kami akan akhiri ibadah hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput membawa kita ke sorga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku